Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, bersama dengan Ibu Rini di kelas matematika. Baiklah anak-anak, ya Ibu ingatkan kembali pada masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Mari simak penjelasan Ibu pada video ini. Apa itu persamaan kuadrat? Apa ya? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, C merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Ya, anak-anak diingatkan ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 3 jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat asli. Kedua, persamaan kuadrat murni. Dan yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Untuk lebih jelasnya, ya perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Oke, yang pertama persamaan kuadrat asli. Bentuknya ini sama seperti bentuk umum ya, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, sekarang ini contohnya. X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya itu sama dengan 1. Di sini sebenarnya koefisien 1, hanya saja tidak dituliskan langsung ya satunya. Nah, jadi di sini A-nya sama dengan 1. Lalu ya, untuk nilai B-nya yaitu sama dengan negatif 15. Nah, untuk tanda negatifnya diikuti ya anak-anak. Dan C-nya yaitu 14 ya. Nah, inilah persamaan kuadrat asli ya anak-anak, paham ya? Nah, oke, sekarang kita lanjut ke jenis kedua, yaitu persamaan kuadrat murni. Bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat murni ini tidak ada B-nya ya. Nah, sekarang contoh di sini, 3X pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka didapatkanlah ya untuk nilai A dan C-nya. A-nya yaitu sama dengan 3 ya. Sedangkan C-nya adalah negatif 12. Untuk B-nya tidak ada ya anak-anak. Untuk persamaan kuadrat murni ya. Nah, oke, kita lanjut. Jenis yang ketiga ya, yaitu persamaan kuadrat tak lengkap ya. Persamaan kuadrat tak lengkap. Bentuknya yaitu AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Nah, di sini untuk C-nya tidak ada ya. Tidak ada konstantanya untuk persamaan kuadrat tak lengkap. Contoh di sini, X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Maka di sini didapatkanlah ya A-nya sama dengan 1 ya anak-anak. Nah, lalu B-nya itu sama dengan 2. Oke, baiklah anak-anak, bagaimana? Paham ya untuk ketiga jenis persamaan kuadrat. Kalian
Ingat kan ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai diskriminan. Apa ya itu yang dimaksud dengan diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan, umumnya persamaan kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat untuk mencari akar persamaan dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai diskriminan ya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Diingat ya anak-anak rumus diskriminannya. Nah, oke, di sini ya ada beberapa jenis. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 ya anak-anak, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar berbeda dan merupakan bilangan real. Sedangkan kalau diskriminannya sama dengan 0 ya, nilainya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar kembar. Sedangkan kalau nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 ya, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar-akar. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh ya. Baiklah ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ya untuk mencari nilai diskriminan ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama, X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, sebelumnya itu kita harus tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 15 ya. C-nya itu sama dengan 14. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus diskriminan ya, yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC. Kita masukkan ya bilangan nilai ABC-nya ke rumusnya ya anak-anak. Nah, jadi di sini B pangkat 2 berarti negatif 15 pangkat 2. Lalu dikurang 4AC berarti 4 dikali 1 dikali 14 ya. Jadi sama dengan negatif 15 pangkat 2. Berarti negatif 15 kali negatif 15 yaitu 225. Lalu di sini negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4, lalu dikalikan lagi dengan 14 ya, hasilnya negatif 56. Jadi sama dengan 225 dikurang 56, 169. Jadi di sini nilai diskriminannya adalah 169. Maka nilai diskriminannya ini ya lebih besar dari 0, maka persamaan di atas mempunyai dua akar berbeda ya. Karena diskriminannya lebih dari 0. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1 sama dengan 0. Tentukan lagi ya. Untuk A-nya berarti sama dengan 4, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan lagi ya ke dalam rumus diskriminannya. B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, jadi sini sama dengan B pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 dikurang 4AC. Jadi 4 dikali 4 dikali 1. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini negatif 4 dikali 4 dikali 1 lagi. Nah, maka hasilnya berapa? Negatif 16 ya. Jadi 16 dikurang 16 yaitu hasilnya 0. Nah, maka di sini didapatkanlah nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat di atas mempunyai akar-akar kembar ya. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas ya?
Oke, untuk lanjut ke contoh berikutnya. X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan negatif 3 dan C-nya itu sama dengan 5. Kita masukkan lagi ke dalam rumus diskriminannya. B pangkat 2 dikurang 4 AC ya. B pangkat 2 berarti negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 AC. Berarti 4 dikali 1 dikali 5. Negatif 3 pangkat 2 yaitu hasilnya adalah 9. Kemudian negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4 lalu dikalikan lagi 5 yaitu negatif 20. 9 dikurang 20 sama dengan negatif 11. Nah, maka di sini nilai diskriminannya negatif 11. Nilai negatif 11 ini lebih kecil dari 0 ya anak-anak. Nah, jadi karena D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat di atas tidak mempunyai akar-akar ya. Oke, baiklah anak-anak. Ya, itulah ya cara menentukan nilai diskriminan ya. Paham ya anak-anak? Oke. Demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi kita pada pertemuan ini. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Kalian simak terus video penjelasan Ibu ini sampai kalian benar-benar paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.